Dia adalah gadis paling keren di toko. Dia memakai kacamata hitam seharian. Manajer berkata itu membuat pelanggan tidak nyaman. Tapi dia bilang akan lebih sulit jika dia tidak memakainya. Manajer dengan marah menurunkan kacamatanya. Tak disangka ada kacamata lain. Ini membuat pelanggan yang berdiri di samping tertawa. Bos yang marah menyentaknya. Namanya Hara. Dia selalu memakai kacamata hitam. Dia melihat pelanggan itu mengeluarkan asap hitam. Itu artinya kematian akan datang menjemputnya. Saat mengambil makanan tiba-tiba Hara menahannya. Dia bertanya apakah kau bisa menunggu sebentar. Pria itu berdiri selama beberapa detik. Lalu melihat pacarnya yang ada di dalam mobil. Dia menghempaskan tangan Hara dan keluar dari toko. Pelanggan yang melihat ini tertawa. Baru saja membuka pintu dan berjalan keluar. Dia ditabrak truk yang lewat. Semua orang di toko lari keluar untuk melihatnya. Korban mati di tempat. Saat ini polisi Mugang mendengar suara keributan. Dia buru-buru turun dari mobil dan berlari. Mugang menatap gadis di toko. Dia merasa aneh. Apakah gadis itu penyebabnya? Ini waktunya untuk mengakhiri shift. Hara memakai kacamata hitam dan berjalan pulang. Saat sampai di rumah dia melepas kacamatanya. Beristirahat dan menonton idolanya. Lalu tiba-tiba teringat kejadian tadi. Hara menyalahkan dirinya sendiri. Jika dia mencegahnya maka pria itu tidak akan mati. Lalu dia ingat ketika dia masih kecil. Ternyata sejak lahir dia memiliki mata yin dan yang. Ayahnya tidak menginginkan putrinya melihat asap hitam. Jadi memakaikan kacamata untuknya. Setelah mengobati luka di hatinya, dia memutuskan untuk pergi. Setelah naik pesawat dia merasa lebih tenang. Lalu dia segera tertidur. Karena itu kacamatanya terlepas dan jatuh. Gadis di sebelah melihat itu dan mengambilnya. Saat terbangun dia kehilangan kacamatanya. Dia panik dan mencarinya. Kemudian menyadari gadis di sebelahnya memakainya. Dengan sopan Hara meminta dia mengembalikan kacamatanya. Tapi tiba-tiba dia melihat asap hitam di belakang gadis kecil itu. Hara ketakutan. Dia langsung bangun dari kursi. Dan mendeteksi semua penumpang mengeluarkan asap hitam. Itu berarti penerbangan ini akan mengalami kecelakaan. Melihat pemandangan mengerikan ini, Hara panik dan menggedor pintu pesawat. Ini segera menyebabkan semua orang memperhatikannya. Para petugas menyuruhnya untuk tenang. Tapi dia tidak bisa tenang. Semua orang mulai merasa tidak nyaman. Hara meminta kapten untuk membatalkan penerbangan. Jika tidak seluruh penumpang akan mati. Tapi tidak ada yang percaya padanya. Dia dengan cepat dibawa oleh keamanan. Gadis kecil itu memberikan kacamatanya pada satpam. Meminta dia mengembalikannya pada Hara. Tapi dia tidak tahu itu kalimat terakhirnya. Hara dipaksa turun ke bandara. Dia tidak bisa mencegah pesawat lepas landas. Dia melihat pesawat dengan mata penuh penyesalan. Segera TV melaporkan kecelakaan pesawat baru saja terjadi. Tidak ada yang selamat. Pria itu dengan cepat mengundang Hara ke kantor. Dia mencurigai Hara yang menyebabkan kecelakaan ini. Hara berkata aku bisa melihat bayangan orang mati. Dia sudah berusaha mencegah pilot itu. Ini didengar oleh polisi Mugang. Apa benar dia bisa melihat jiwa orang yang akan mati? Jika begitu kejadian kemarin bukan sengaja. Saat ini terjadi baku hantam di kantor polisi. Seorang gadis terdorong dan jatuh. Hara tidak sengaja menyentuh tangannya. Dia samar-samar merasa orang ini akan mati kedinginan. Ini membuatnya takut. Lalu mengatakan ada asap di punggungnya. Dia akan mati kedinginan. Orang yang mendengar itu langsung mengira Hara adalah penyihir. Malam itu Mugang diam-diam mengembalikan kacamatanya. Saat hendak pergi Hara tiba-tiba bangun. Jadi Mugang mengajukan pertanyaan padanya. Mengapa matanya ditutup dengan kacamata? Itu karena aku bisa melihat jiwa orang lain. Apakah pelanggan waktu itu memiliki bayangan hitam? Hara mengangguk. Tapi dia masih bingung. Kenapa Hara tahu dia akan ditabrak truk? Dia berkata asalkan dia melihat bayangan hitam. Dia akan tahu bagaimana mereka mati. Setelah mendengarnya Mugang mengira Hara pembohong. Keesokan harinya karena tidak ada bukti, Hara bisa pulang. Dia ditahan di kantor polisi semalaman. Melihat Hara dia langsung menyapanya. Dia langsung masuk ke mobilnya. Kemudian dia meminta Mugang mengantarnya. Mobil melewati jalan raya. Lalu tiba-tiba Hara melepas kacamatanya. Dia melihat seorang pria berdiri di atas jembatan. Ada asap hitam di belakangnya.
Gadis ini harus selalu memakai kacamata hitam dimanapun dia berada. Karena dia bisa melihat bayangan orang yang akan mati. Juga melihat bagaimana orang itu akan mati. Hari itu Hara melepas kacamatanya. Dia melihat seseorang berdiri di jembatan. Ini membuatnya tegang. Mugang melihat ini dan menghentikan mobilnya. Hara mengatakan dia melihat asap hitam di belakang pria itu. Dia akan segera mati. Saat melihatnya ternyata dia seorang selebriti. Mugang mengatakan itu tidak mungkin. Karena 2 tahun ini, dia mengulangi tindakan ini hanya untuk bersenang-senang. Ini untuk menarik perhatian pengagumnya. Percaya atau tidak terserah padamu. Setelah Hara turun dari mobil, Mugang langsung pulang. Tiba-tiba ponselnya berdering. Ada pesan dari pria di jembatan tadi. Ini sulit untuk dipahami. Mengapa dia tahu nomor teleponnya? Ternyata Hara menyimpan nomornya di kaca mobil. Saat itu Mugang melihat pria di jembatan. Dia pikir tidak ada hubungan dengannya. Tapi sedetik kemudian pria itu benar-benar melompat dari jembatan. Adegan ini mengejutkan semua orang. Pria itu melompat ke sungai. Melihat itu dia menghentikan mobilnya dan turun. Tapi saat dia tiba, pria itu sudah menghilang. Mugang sangat menyesal. Segera setelah itu semua orang pergi. Jasad pria itu dibawa ke darat. Saat penutupnya dibuka, ini sangat menyakitkan baginya. Hara bisa melihat bayangan. Ditambah insiden sebelumnya. Sepertinya Hara tidak berbohong. Bayangan hitam itu sungguh ada. Sore harinya Mugang berpura-pura mabuk untuk mencari Hara. Dia menyalahkan dirinya karena tidak mendengarkannya. Dan membiarkan pria itu mati. Mugang mengundangnya untuk bekerja sama. Menggunakan kekuatannya untuk menyelamatkan orang lain. Tapi Hara menolaknya, karena dia takut melihat kematian. Ini membuat Mugang putus asa. Tapi dia terus mencoba meyakinkannya. Kebisingan menyebabkan tetangga Hara tidak bisa tidur. Dia dengan cepat mengalihkan perhatiannya. Tetangga pikir dia mengejar Hara. Hara mengenakan kacamata dan pergi ke jembatan. Saat ini dia ditangkap polisi karena pelecehan. Hari berikutnya Hara memakai kacamata hitam, menyelam di kolam renang umum. Tetangga melihat penampilan anehnya. Dia berpikir tentang malam kemarin. Untuk menggunakan kekuatannya untuk menyelamatkan orang lain. Hara hanya bisa merenung. Cerita pun berakhir. Terus ikuti Edelweiss Review untuk mendapatkan update cuplikan film berikutnya.